Selamat datang di cerita yang penuh dengan pelajaran hidup dan hikmah yang bisa kita petik. Dalam cerita kali ini, kita akan menyimak kisah seorang wanita bernama Burina yang hidup dalam kekayaan semu, namun terjebak dalam kebohongan, utang, dan dosa yang terus menghantuinya. Kisahnya bukan sekadar cerita biasa, tetapi sebuah pengingat bagi kita semua tentang pentingnya menjaga amanah, kejujuran, dan tanggung jawab. Cerita ini membawa kita pada perjalanan yang penuh dengan konflik batin dan akibat yang harus ditanggung dari perbuatan buruk. Dari mulai utang yang tak pernah dibayar, hingga konsekuensi yang datang saat hati dipenuhi dengan rasa cemburu dan ketidakjujuran. Jangan lupa, jika kalian merasa cerita ini menginspirasi, atau jika ada pendapat atau pesan yang ingin kalian sampaikan, tulis di kolom komentar. Kami sangat menantikan feedback dan pendapat dari kalian semua. Jangan lupa untuk like dan subscribe agar kalian tidak ketinggalan cerita menarik lainnya. Tanpa berlama-lama, mari kita mulai kisah yang penuh dengan pelajaran berharga ini. Semoga kalian bisa mengambil hikmah yang ada dan merenungi betapa pentingnya hidup dengan penuh integritas. Siang itu matahari bersinar cerah di kampung Mekarsari. Anak-anak berlarian di jalan tanah, ibu-ibu sibuk menjemur pakaian, dan suara pedagang keliling bersahutan. Suasana berubah ketika sebuah mobil putih berhenti di depan rumah kosong yang selama ini tak berpenghuni. Keluar dari dalam mobil, seorang wanita berusia sekitar 30-an, tinggi semampai, berkulit putih, dengan senyum manis dan dandanan rapi. Ia menebar salam dengan lembut kepada warga yang menatap penasaran. Namanya Rina. Beberapa ibu-ibu langsung membatin dalam hati, jarang ada pendatang secantik dan semodis itu pindah ke kampung sederhana ini. Hari-hari pertama Burina langsung bikin heboh. Ia rajin menyapa warga, ikut pengajian, dan tak segan membagikan kue kepada tetangga. Namun ada satu yang menonjol, gaya bicaranya begitu manis dan menenangkan. Setiap kata-katanya terdengar seolah menghipnotis, membuat banyak orang merasa nyaman dan percaya. Tak butuh waktu lama, ia pun mulai dekat dengan banyak ibu-ibu, terutama yang senang berkumpul di warung Maksumi. Di sana, obrolan tentang suami, anak, hingga utang piutang sering jadi bahan bahasan. Dan entah bagaimana, Burina mulai meminjam uang dari satu orang ke orang lain dengan alasan yang begitu meyakinkan. Bu, saya butuh 100.000 saja dulu. Anak saya sakit, nanti sore saya ganti. Ya, katanya pada Bu Lilis sambil menggenggam tangan penuh harap. Bu Lilis, yang awalnya ragu, luluh juga karena senyum dan gaya bicaranya yang sopan. Namun sore berganti malam, malam berganti pagi, Burina tak kunjung membayar. Awalnya warga maklum, tapi ketika cerita tentang utangnya makin menyebar dan orang-orang mulai sadar mereka semua dipinjami tapi tak pernah diganti, suasana mulai berubah. Burina tetap tersenyum, tetap tampil cantik, tetap ikut pengajian dan acara RT, seolah tak ada yang terjadi. Namun bisik-bisik warga mulai menguat. Banyak yang merasa tertipu, banyak pula yang menyimpan dendam dalam diam. Tapi yang lebih mengusik bukan hanya soal utang. Ada sesuatu yang lebih gelap mulai muncul di balik kecantikan Burina. Tapi belum ada yang berani mengungkapnya. Dan malam itu, sesuatu yang tak biasa terjadi di rumah Burina. Malam itu kampung Mekarsari diguyur gerimis. Udara dingin menyelimuti setiap sudut gang sempit. Di rumah kecilnya yang baru direnovasi, Burina menatap cermin besar di ruang tamu. Wajahnya tetap cantik, tapi ada kegelisahan dalam matanya. Ia merapikan rambutnya, membenahi lipstik, lalu duduk dia memandangi bayangannya sendiri. Tak lama, suara langkah kaki terdengar mendekat. Pintu diketuk pelan. Burina segera membuka, menampakkan sosok lelaki muda, mengenakan jaket kulit hitam. Wajahnya asing bagi warga, tapi ternyata pria itu kerap datang setiap malam dan selalu pulang menjelang subuh. Tak seorang pun tahu siapa dia. Burina mempersilakan masuk. Pintu dikunci. Gorden ditutup rapat. Tak ada cahaya yang keluar dari jendela. Hanya samar suara tawa dan bisikan dari dalam rumah itu. Para tetangga yang curiga mulai membicarakan kebiasaan aneh ini. Bu Umi, tetangga sebelah rumah, pernah mencoba mengintip dari celah, tapi tak melihat apa-apa selain siluet dua bayangan yang kadang berpelukan, kadang terdengar bertengkar. Dia itu ibu-ibu tapi kelakuannya kayak janda genit. Gumam Bu Umi keesokan harinya sambil menyapu halaman. Utangnya banyak,
kelakuannya ganjil, dan tiap malam selalu kedatangan laki-laki. Kecurigaan itu semakin membesar. Apalagi setelah Bu Narti, korban utang terbesar Burina, menyadari bahwa gelang emasnya hilang beberapa hari setelah kedatangan Burina. Ia langsung curiga, tapi tak punya bukti. Semua itu belum cukup untuk membuat warga bertindak. Tapi kemudian, gosip lain merebak tentang Burina yang katanya sering membeli bunga 7 rupa, kemenyan, dan air mawar dari warung Pak Dullah, penjual kebutuhan ritual di ujung kampung. Masa iya, Burina pesugihan? Bisik Bu Ani pada temannya di warung. Kok cantiknya gak luntur-luntur, padahal umur udah hampir 40. Desas-desus itu menyebar seperti api. Warga mulai menghindari Burina. Anak-anak tak lagi mau bermain di depan rumahnya. Bahkan emak-emak pengajian pun mulai bersikap dingin. Tapi Burina tetap tersenyum, seolah tak tergoyahkan. Namun, malam demi malam, suara aneh mulai terdengar dari rumahnya. Tangisan, teriakan, dan terkadang suara tawa yang tak wajar, seperti seseorang sedang kerasukan. Puncaknya terjadi malam Jumat, ketika lampu rumah Burina tiba-tiba padam. Teriakan panjang menggema, membuat seluruh warga terbangun dan keluar rumah. Tapi ketika mereka mendekat, rumah itu kembali sunyi. Pintu terkunci, tak ada cahaya. Hanya bau anyir dan harum bunga yang menguar dari celah jendela. Dan sejak malam itu, pria misterius yang biasa datang tak pernah terlihat lagi. Pagi setelah malam yang penuh misteri itu, suasana kampung Mekarsari mendadak muram. Warga berkumpul di depan rumah Burina, tapi tak ada satupun yang berani mengetuk pintunya. Mereka hanya berdiri, saling bertukar pandang, menunggu siapa yang cukup nekat untuk mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi semalam. Tak berselang lama, suara pintu berderit pelan. Burina muncul. Wajahnya pucat, rambutnya acak-acakan, dan matanya sembab seperti habis menangis semalaman. Ia tidak berkata sepatah kata pun. Hanya menatap kosong ke arah kerumunan, lalu menutup pintu kembali dengan pelan. Bu Umi yang penasaran diam-diam mendekati jendela rumah Burina malam harinya. Tapi yang ia lihat justru membuatnya menggigil. Di ruang tengah, Burina duduk bersila di depan meja kecil yang dipenuhi sesajen, bunga 7 rupa, dupa menyala, sebotol air dalam kendi, dan selembar foto yang hampir hangus terbakar. Foto itu bukan miliknya sendiri, tapi wajah seseorang yang sangat dikenal Bu Umi, Bu Narti, korban utang yang paling sering menagih dan mulai vokal di kampung. Keesokan harinya, Bu Narti jatuh sakit. Tubuhnya panas tinggi, wajahnya membiru, dan ia terus meracau tentang seseorang yang membakar fotonya di tengah malam. Keluarganya kebingungan, dokter tak bisa menemukan penyakit jelas. Hanya dalam 2 hari, Bu Narti meninggal dunia dengan wajah penuh ketakutan. Kabar kematian itu mengguncang warga. Banyak yang mulai mengaitkan peristiwa itu dengan kejadian di rumah Burina. Mereka yakin ada yang tak wajar. Beberapa bahkan menyebut nama-nama dukun yang pernah dikunjungi Burina diam-diam. Termasuk satu yang terkenal di luar kota, Ki Salim, praktisi ilmu hitam yang konon bisa membungkam orang lewat perantara tumbal. Burina tetap diam, tak pernah hadir di pengajian, tak datang melayat, dan tetap menghindar setiap ada yang mencoba menagih utang. Ia seperti hidup di dunianya sendiri, sementara warga semakin merasa bahwa perempuan cantik itu menyimpan kekuatan yang tak terlihat. Puncaknya terjadi saat anak kecil bernama Rio, putra Buwati, mengatakan sesuatu yang membuat warga merinding. Saat bermain layangan di dekat rumah Burina, Rio melihat sosok tinggi besar bertanduk keluar dari pintu belakang rumah, membawa sebuah karung. Ketika ditanya siapa isi karung itu, Rio hanya menjawab pelan, "Itu kayaknya orang, tapi gak bergerak." Cerita itu tersebar cepat, tapi seperti biasa, tidak ada yang punya cukup keberanian untuk membuktikan. Mereka hanya bisa berdoa dan menghindari rumah itu sejauh mungkin. Dan dari dalam rumahnya yang semakin gelap, Burina tertawa kecil sambil memandangi wajah-wajah yang ia tempelkan di cermin kamarnya. Foto-foto orang yang tak kunjung membebaskannya dari beban utang. Hari berganti malam, namun kegelisahan di kampung Mekarsari semakin meresap. Warga mulai berbisik, semakin banyak yang menyadari ada sesuatu yang sangat kelam terjadi di balik keindahan luar Burina. Semua ini seolah menjadi pelajaran bahwa bukan hanya uang yang bisa membakar hati seseorang, tetapi juga cemburu yang tak terkendali. Sementara itu, Burina semakin terperangkap dalam dunia yang gelap.
Di dalam kamarnya yang sunyi, ia tidak lagi bisa tidur nyenyak. Setiap malam, wajah-wajah yang ia incar muncul dalam mimpinya. Mereka menuntut bayaran, menuntut kesetiaan atas janji yang telah ia buat. Cemburu yang ia pendam selama ini tidak hanya terhadap orang yang ia utangi, tetapi juga terhadap dunia yang ia lihat penuh dengan kesalahan dan pengkhianatan. Ia mulai merasa tercekik oleh utang dan dosa-dosanya. Setiap kali berusaha melunasi utangnya, selalu ada jalan yang berbelok. Tiba-tiba, orang yang ia beri pinjaman malah tidak mampu membayar. Setiap kali menunggu jawaban, tangisannya semakin dalam. Ia menatap api yang membakar dupa di atas meja kecilnya, berharap ada jalan keluar dari semua penderitaannya. Namun, api itu justru semakin besar. Api cemburu yang sudah lama tertahan. Api yang dibakar oleh rasa dendam dan amarah, membakar semuanya. Semua itu mengarah pada satu tujuan, menuntut pembalasan. Pada malam kelima setelah kematian Bu Narti, Bu Rina akhirnya berani melangkah keluar dari rumahnya. Dengan langkah berat dan penuh tekad, ia pergi menuju rumah Bu Umi. Warga kampung yang masih berbisik-bisik mulai memperhatikan, namun tak ada yang berani menghentikan langkahnya. Ada yang merasa bahwa inilah saatnya Bu Rina membayar harga dari perbuatannya, tapi tak seorang pun tahu bagaimana akhirnya. Begitu tiba di rumah Bu Umi, Bu Rina meminta untuk berbicara empat mata. Suaranya parau, dan matanya yang tajam menatap kosong, seperti seseorang yang telah kehilangan akal sehat. "Aku minta maaf, Bu Umi. Aku tidak tahu lagi harus bagaimana," ucap Bu Rina. Suaranya bergetar. "Aku tidak bisa keluar dari ini, api ini membakar diriku sendiri." Bu Umi, meski heran, berusaha untuk tenang dan mendengarkan. "Apa maksudmu, Bu Rina? Apa yang sebenarnya terjadi?" Bu Rina menangis, tangis yang tak bisa dibendung. Ia bercerita tentang semua yang telah terjadi, tentang utang yang semakin menumpuk, tentang cemburu yang tak terbalas, dan tentang segala dosa yang ia perbuat dalam hidupnya. Ia mengaku telah salah memilih jalan, hingga akhirnya dirinya terjerat dalam dunia yang tak pernah ia pahami sebelumnya. "Aku harus bayar semuanya, Bu Umi. Tapi bagaimana caranya? Aku tidak tahu lagi," lanjut Bu Rina sambil menangis. Namun, sebelum Bu Umi bisa memberi jawaban, sesuatu yang lebih menakutkan terjadi. Di luar rumah, terdengar suara keras dari jalanan. Warga yang mendengar suara itu langsung lari keluar. Di jalan, tampak Bu Narti, yang sebelumnya sudah meninggal, berjalan dengan tubuh yang membusuk. Matanya penuh dengan amarah, mulutnya terkatup rapat, dan tubuhnya bergerak dengan cara yang tidak manusiawi. Pemandangan itu cukup membuat seluruh kampung gempar. Tapi tidak ada yang berani menghentikan langkah Bu Narti yang kini berkeliling, mencari seseorang. Ia menuju ke rumah Bu Rina dengan cepat, seolah mengetahui apa yang sedang terjadi. Warga hanya bisa diam, tak berani melakukan apapun, hanya menonton dengan ketakutan. Saat Bu Rina melihat Bu Narti yang muncul kembali, ketakutan muncul kembali di wajahnya. Api yang ia rasakan kini tak hanya dari dalam dirinya, tetapi juga dari luar, seperti api yang siap melahap segala dosa yang ia sembunyikan. Suasana di kampung Mekarsari semakin mencekam. Warga yang melihat Bu Narti, yang sudah seharusnya pergi, berjalan dengan tubuh yang membusuk, merasa bahwa dunia mereka sudah terbalik. Semua yang terjadi malam itu bagaikan mimpi buruk yang tak berujung, sebuah bayangan kelam yang datang menuntut setiap perbuatan buruk di masa lalu. Bu Rina berdiri mematung, matanya tidak bisa lepas dari sosok Bu Narti yang muncul di depannya. Semakin dekat Bu Narti melangkah, semakin besar rasa takut yang menggerogoti tubuh Bu Rina. Ia merasakan nafasnya sesak, jantungnya berdegup kencang. Terasa seperti seluruh dunia akan runtuh dalam sekejap. "Apa yang kau inginkan dari aku?" ujar Bu Rina dengan suara gemetar. "Aku sudah menyesal. Aku sudah mencoba untuk membayar segala dosa yang telah aku buat." Namun Bu Narti tidak menjawab. Sosoknya terus berjalan mendekat, seolah tak terganggu oleh waktu. Warga yang berdiri di sekitar hanya bisa terdiam, takut melihat apa yang akan terjadi selanjutnya. Di saat-saat itulah, Bu Rina merasakan sesuatu yang mengerikan. Tubuhnya terasa seperti terhisap ke dalam sebuah ruang yang gelap. Hawa panas yang memekakkan telinga menyelimuti sekitarnya. Rasanya seperti berada di sebuah tempat yang tidak bisa keluar. Tempat penuh dengan api yang membara dan kegelapan yang tak terjangkau. "Bu Rina," suara Bu Narti terdengar dari dalam kegelapan. "Ingatlah apa yang kau lakukan.
Ingatlah semua utang yang tidak pernah kau bayar. Ingatlah rasa sakit yang kau sebabkan bagi orang lain. Burina terjatuh ke tanah, tubuhnya gemetar hebat. Ia merasakan api yang membakar hatinya semakin kuat. Tidak hanya api dari dalam dirinya, tetapi api yang datang dari luar, dari segala dosa yang ia sembunyikan dalam hidupnya. Saat itu, tubuh Bunarti yang membusuk dan tampak tidak wajar itu menghentikan langkahnya. Sebuah cahaya yang sangat terang memancar dari tubuh Bunarti, namun sinarnya terasa penuh dengan penderitaan dan penyesalan. Warga yang menyaksikan pemandangan itu terperangah, tidak bisa berkata apa-apa. Ini adalah harga yang harus dibayar. Suara Bunarti terdengar keras, menggema di seluruh kampung. Api ini adalah hukuman bagi semua yang melanggar janji dan mempermainkan hidup orang lain. Tiba-tiba, sosok Bunarti lenyap begitu saja, seperti terhisap oleh tanah. Keheningan menyelimuti kampung Mekarsari. Semua yang melihat peristiwa itu tidak tahu apa yang harus dilakukan. Mereka hanya bisa menatap tanah yang tampak menyerap apa yang telah terjadi. Namun bagi Burina, api dalam hatinya tidak padam. Rasa takut dan penyesalan yang mendalam terus menghantuinya. Ia tahu, ia tidak akan pernah bisa melarikan diri dari hukuman yang sudah menantinya. Tidak ada lagi yang bisa mengembalikan waktu, tidak ada lagi jalan keluar dari derita yang ia ciptakan sendiri. Malam itu, kampung Mekarsari kembali sunyi. Hanya suara angin yang berbisik melalui pohonan yang bergoyang, namun di hati setiap warga, rasa takut dan penyesalan tetap menyelimuti. Mereka yang telah menyaksikan kejadian tadi tidak bisa tidur, terjaga dengan pikiran yang dipenuhi bayangan mengerikan akan nasib yang menimpa Burina. Pagi tiba, tetapi bagi Burina, dunia terasa gelap. Ia duduk termenung di depan rumahnya, matanya kosong, pikiran terperangkap dalam rasa penyesalan yang mendalam. Tak pernah terbayang dalam hidupnya bahwa segala perbuatannya, terutama utang yang tak pernah dibayar, kebohongan yang disembunyikan, dan rasa cemburu yang tak terkendali, akan membawa malapetaka sebesar ini. Setiap orang yang mendekatinya kini memandangnya dengan tatapan penuh ketakutan dan keprihatinan. Warga mulai menjauhi rumahnya, takut jika mereka juga akan terjebak dalam kemalangan yang sama. Semua kata-kata yang pernah diucapkan oleh Bunarti berputar dalam pikirannya, membuatnya semakin terperosok dalam kesendirian dan penyesalan. Beberapa hari setelah peristiwa itu, Burina memutuskan untuk pergi ke makam Bunarti. Ia berharap ada kesempatan untuk meminta maaf, meskipun ia tahu hal itu tidak akan mengubah apapun. Begitu tiba di makam, ia berdiri terdiam, merasakan udara dingin yang menusuk. Tidak ada yang bisa diungkapkan, hanya air mata yang terus mengalir. Aku sangat menyesal, ucap Burina lirih, seakan berbicara kepada arwah Bunarti yang sudah tak tampak lagi. Aku sudah salah. Aku telah menciptakan penderitaan, dan kini aku sendiri yang merasakannya. Namun, tidak ada jawaban dari makam itu. Hanya angin yang berhembus pelan, seolah mengingatkan bahwa penyesalan datang terlambat. Burina terjatuh berlutut, tidak mampu lagi menahan rasa sakit yang menggerogoti hatinya. Ia sadar bahwa tidak ada jalan kembali, dan api yang membakar hatinya tidak akan pernah padam. Saat itu, dalam kesendiriannya, ia merasakan sebuah perasaan yang sangat dalam, sebuah penyesalan yang begitu berat, penyesalan yang tidak hanya datang dari kata-kata, tetapi dari perbuatan yang telah menggoreskan luka di hati banyak orang. Burina kembali ke rumahnya, namun kali ini ia merasa kosong. Tidak ada lagi kebahagiaan, tidak ada lagi harapan. Apa yang tersisa hanyalah bayangan Bunarti yang selalu hadir dalam pikirannya, sebuah peringatan bahwa dosa dan kesalahan tidak bisa dihapus begitu saja. Beberapa minggu kemudian, Burina pun jatuh sakit. Tubuhnya semakin lemah, dan ia merasakan kehangatan yang datang dari api yang tak terpadamkan. Rasa sakit yang sangat menggerogoti hatinya menjadi hukuman terakhir yang harus ia jalani. Semua kesalahan yang telah ia buat, semua kebohongan yang telah ia sembunyikan, kini menghancurkannya perlahan. Ia tahu, tidak ada lagi kesempatan untuk memperbaiki semuanya. Ia hanya bisa menerima takdir yang menunggunya. Hari itu, Burina meninggal dunia, dan warga kampung Mekarsari kembali melanjutkan hidup mereka. Namun, cerita tentang Burina, ibu-ibu cantik yang tukang utang dan tak pernah membayar, tetap tinggal sebagai pelajaran berharga. Sebuah peringatan tentang harga dari kebohongan, utang yang tak terbayar, dan dosa yang tak pernah dimaafkan. Dengan berakhirnya kehidupan Burina,
Cerita ini juga ditutup. Setiap langkahnya yang penuh dengan kesalahan dan penyesalan akhirnya mengantarkan pada akhir yang tak terhindarkan. Semoga kisah ini dapat mengingatkan kita semua untuk menjaga hati, menjaga janji, dan tidak menyimpan utang atau kebohongan yang hanya akan membakar diri kita sendiri. Terima kasih telah mendengarkan cerita ini. Cerita tentang Burina mengajarkan kita banyak hal tentang pentingnya kejujuran, tanggung jawab, dan dampak dari kebohongan serta utang yang tidak pernah dibayar. Dalam kehidupan ini, setiap perbuatan kita, baik atau buruk, pasti ada akibatnya. Salah satu hikmah yang bisa kita ambil adalah pentingnya menjaga amanah dan tidak membebani diri sendiri maupun orang lain dengan tanggungan yang tidak dapat dipenuhi. Sebagaimana yang tercantum dalam Al-Quran, Surah Al-Baqarah ayat 283. Dan janganlah kamu saling memakan harta di antara kamu dengan jalan yang batil, dan janganlah kamu menghadap-hadapkan harta itu kepada para hakim, agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain dengan cara yang berdosa, padahal kamu mengetahui. Quran Surat Al-Baqarah 283. Ayat ini mengingatkan kita untuk tidak melakukan penipuan, menghindari kebohongan, dan menepati setiap janji atau utang. Kejujuran dan tanggung jawab adalah landasan penting untuk menjaga hubungan dengan sesama, agar tidak ada pihak yang dirugikan. Pernyataan fiktif. Cerita ini adalah fiktif yang dibuat untuk memberikan hikmah dan pelajaran hidup, meskipun disusun dengan latar yang tampak nyata. Tujuan utamanya adalah agar kita semua bisa merenung dan belajar dari kesalahan yang bisa terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih telah menyimak cerita ini. Jika kalian merasa cerita ini bermanfaat, jangan lupa untuk memberikan komentar, like, dan subscribe untuk mendukung kami agar terus menghadirkan cerita-cerita yang menginspirasi. Sampai jumpa di cerita berikutnya.